kedua pemimpin partai politik sepakat untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme yang dapat merongrong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan. Mengusut tuntas, sekali lagi mengusut tuntas dan menindak tegas. Pada mereka kita lepas dari jabatannya dan pada mereka juga kita jatuhi hukuman disiplin militer. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dalam Metro Highlight, program berita mingguan yang menyoroti peristiwa paling menarik dalam sepekan. Bersama saya Syazawi Sastro, kita saksikan Metro Highlight selengkapnya. Dua tokoh bangsa bersepakat untuk mencegah dan melawan radikalisme secara bersama. Radikalisme bagaikan penyakit kanker yang merusak kehidupan berbangsa. Radikalisme amat berbahaya karena dapat meracuni siapa saja, tetangga, saudara, bahkan anggota keluarga kita. Untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme, dari awal sudah kita sampaikan bahwa kita mendeteksi dari kelompok-kelompok jihadi juga ingin membuat instabilitas. Apa kiranya yang ada di benak publik saat terjadi pertemuan elit politik? Bertarung untuk berkuasa? Ternyata tidak juga. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Nasdem akhir pekan lalu ternyata jauh dari isu perebutan atau bagi-bagi kekuasaan. Betul, pertemuan keduanya menghasilkan 3 kesepakatan. Namun kesepakatan itu tidak terkait bagi-bagi kekuasaan, melainkan terkait kehidupan kebangsaan. Salah satunya isu radikalisme. Pak Surya, Pak Prabowo, saya bacakan kesepakatan politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasar paham apapun yang dapat merongrong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan. Wajar bila kedua tokoh bangsa sepakat untuk mencegah dan melawan radikalisme secara bersama. Berbagai peristiwa menunjukkan pengaruh radikalisme dapat menjurus pada aksi terorisme. Sebutlah aksi teror di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten yang terjadi Kamis pekan lalu. Korbannya bukan orang sembarangan, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Mengusut tuntas, sekali lagi mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa tadi siang. Dan pada seluruh masyarakat kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme. Menteri Koordinator atau Menko merupakan jabatan senior di kabinet. Sebagai Menko Polhukam, Wiranto berwenang mengkoordinasikan sedikitnya 4 pejabat tinggi negara, yaitu Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Terduga pelaku penyerangan Wiranto merupakan pasangan suami istri.
SA alias Abu Rara dan istrinya FA yang terindikasi terpapar radikalisme. Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut kedua pelaku terafiliasi dengan Jamaah Ansharud Daulah atau JAD cabang Bekasi. Nah, kita tahu bahwa saudara Abu Rara ini dulu ada dari sel JAD Kediri, kemudian sudah kita deteksi pindah ke Bogor, kemudian karena cerai dengan istri pertama pindah ke Menes dan difasilitasi oleh salah satu Abu Samsudin, yaitu JAD dari Menes. Radikalisme bagaikan penyakit kanker yang merusak kehidupan berbangsa. Mereka yang terpapar radikalisme bagaikan musuh dalam selimut. Mereka tinggal dan beraktivitas di sekitar kita. Radikalisme dapat meracuni siapa saja, tetangga, saudara, bahkan anggota keluarga kita. Orang-orang di sekitar pelaku aksi radikalisme dan terorisme kerap mengaku terkejut karena pelaku dikenal sebagai pribadi yang baik. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pengamat intelijen menilai dahulu terorisme berlangsung masif melibatkan banyak pelaku. Kini pelaku terorisme kebanyakan adalah perorangan. Artinya makin sulit mendeteksi terorisme sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.